Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadla Azikra Darmawan dari kelas 11B. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal fungsi komposisi, domain fungsi, dan fungsi inverse. Oke, simak selanjutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Jadi yang pertama kita tuh nyoba contoh soal dari domain fungsi. Nah, misalkan ada soal begini. Fx sama dengan x min 2 per 2x min 6. Nah, ini gimana nih cara ngerjainnya? Yang pertama-tama, kalian tuh harus tahu kalau di domain fungsi ini si penyebut nggak boleh sama dengan 0. Nggak boleh sama dengan 0. Pokoknya dia nggak boleh sama dengan 0. Maaf ya ini guys, miring. Pokoknya dia nggak boleh sama dengan 0. Jadi dia itu 2x min 6 nggak boleh sama dengan 0. Kok bisa dia 0? Iya, kalau misalnya si pengurangan ini itu hasilnya 0. Misalkan 2x, x-nya itu 3. Jadi kayak misalkan ini itu 3, ini 2, 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Ini tuh gak boleh banget, ini tuh bener-bener gak boleh. Karena ini bakal menjadikan si penyebutnya itu 0. Jadi x itu boleh bilangan apa aja asal si x ini bukan 3. Nah, karena kita udah tahu x itu bisa bilangan apa aja selain 3, yang penting nggak 3, pokoknya bilangan real yang selain 3, maka bisa didapatkan domain fungsinya begini. df atau domain fungsi sama dengan kita pakai kurung kurawal. Maaf guys. Nah, kurung kurawal. Jadi df sama dengan x, sedemikian sehingga x tidak sama dengan 3. X bilangan anggota bilangan real. Oke guys. Nah, gitu caranya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas tentang fungsi komposisi. Nah, di sini udah ada contoh soalnya ya. Jadi, ayo kita mulai. Di sini diketahui fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 4x min 3. Nah, yang ditanya itu FOG. Berapa FOG-nya? FOGX atau F bundaran G. Ini tuh yang ditanya. Oke, gimana cara jawabnya? Begini. Oke, jadi yang pertama itu kita tulis dulu begini. F bundaran G X. Nah, sama dengan, jadi caranya itu F, kan ini kan F bundaran G. F bundaran G itu sama aja kayak, bayangin aja F itu ngurung si G. Nah, jadi gini. F, G, X. Dah. Jadi ini kayak GX-nya itu dikurung gitu loh sama si F. Jadi kan tadinya tuh fx ya. Tadinya tuh seperti di sini guys. Tadinya tuh fx. Nah, si fx ini si x-nya ini diganti sama si gx. Begitu. Oke, sudah. Nah, setelah begini, caranya itu adalah kita tulis angka-angkanya. Kita masukin aja angkanya langsung ya. 3 ini dari F-nya ya. F-nya kan 3x plus 2. Berarti kan 3x. Nah, x-nya ini diisi sama si gx tadi. Si gx tadi berapa? Si gx tadi tuh ini 4x min 3. 4x min 3 plus 2.
kok plus 2 dari mana plus 2? Nah, plus 2 ini dari si fx-nya ya. Jadi, kita tuh cuman ngeganti si x dari fx-nya doang. Ini doang yang diganti, selebihnya tetap kita tulis langsung. Jadi, di sini kan ada kayak 3x plus 2. Nah, si x-nya ini yang kita ganti sama si gx. 3 sama 2-nya tetap ditulis ya. Nah, oke, setelah itu langsung aja kita kali silang ya guys. Kalian tahu kali silang kan? Ya, kali silang atau bukan kali silang, kali pelangi. Jadi begini. Set set ini karena kayak pelangi gitu guys. Enggak kayak pelangi sih, kayak bulan setengah. Ya itulah pokoknya. 3 kali 4 12x. 3 kali 4x ya, ini 12x. Lalu 3 kali min 3. Min kalau dikali sama plus itu bakal jadi min. Jadi min 9. Min 9. Habis itu langsung tulis aja ya plus 2. Plus 2-nya turunin karena si 3 ini cuman dikali sama si yang 2 ini yang di dalam kurung. Jadi hasilnya itu adalah, langsung aja kita jumlahkan ya, sama dengan 2x min 9 plus 2. Jadi punya utang 9 dibayar 2, berarti sisa 7. Min 7. Min karena utangnya belum lunas gitu guys. Ini jawabannya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita bakal bahas soal tentang fungsi inverse. Oke, ini terakhir ya berarti. Nah, jadi di sini tuh ada soal tadi sudah saya tulis fx sama dengan x min 2. Maaf guys. Maksudnya x pangkat 2 min 4x. Nah, gimana cara ngerjainnya? Begini. Jadi awalnya tuh anggap fx itu sama dengan y. Nah, lalu ini kita tulis lagi rumusnya, tapi dengan versi fx-nya itu udah kita jadiin y. Nah, selanjutnya kita pakai rumus ABC. Gimana tuh rumus ABC? Rumus ABC itu gini guys. X12 sama dengan min B plus minus akar pangkat sorry guys. Nah, rumus ABC itu X12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4 kali AC. Oh iya, ada yang ketinggalan guys. Min 4 AC per 2 A. Harusnya begini. Nah, lalu kita kerjain. Jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya ya. Jadi awalnya kita lihat dulu. Ini kan ada x pangkat 2 min 4x min y. Itu kita anggap x ini sebagai A, 4x ini sebagai B, dan y ini kita anggap sebagai C. Lalu kita lanjut masukin ke dalam rumusnya. Berarti gini. X12 sama dengan min B-nya itu kan tadi min 4. Min 4x berarti min 4 plus minus akar B pangkat 2 berarti min 4 pangkat 2 min 4 pangkat 2 min 4 kali AC. A nya itu kan X. Nah, X ini itu kalau misalnya berdiri sendiri kayak X aja atau A aja, pokoknya kalau huruf aja itu tuh bisa dibilang dia itu bilangannya 1. Jadi kita tulis 4 kali 1 kali C. C nya itu berapa? C nya itu min Y yang ini guys. Nah, langsung aja kita tulis kali min Y. Nah, habis itu gimana?
Habis itu, oh iya ketinggalan lagi. Ini per 2A. 2A berarti 2 kali 1. Nah, gimana lagi guys? Sama dengan langsung kita jumlahin ya. Berarti ini guys. Min 4 itu tuh min ketemu min itu tuh berarti jadi plus kan. Jadi langsung aja kita tulis 4 plus minus akar min 4 akar 2 itu tuh hasilnya jadi 16. Kenapa 16? Karena sesuatu angka yang minus, misalnya angka itu negatif atau minus, kalau dia dipangkatkan sama pangkat yang genap, itu tuh dia bakal jadi positif. Tapi kalau misalnya dia dipangkatkan dengan angka yang ganjil, makanya dia bakal jadi negatif. Jadi ini 16 ya, tanpa negatif. Ini 16 tanpa negatif. Nah, terus 16 min 4 1Y berarti 4Y. Nah, langsung kita tulis lagi 4 plus minus akar 16 plus 4Y 2 bagi 2. Habis itu gimana? Habis itu 4 plus minus Nah, abis itu kita kan tahu nih 16 itu dapat dari mana sih? 16 itu perkalian yang dapat 16 itu kan 4 kali 4. Jadi kita bisa pisahin gitu guys. 4 sama 4 ya. Jadi 4 plus Y 2. Nah, setelah itu kita hapus bagian sini lagi. Setelah itu kita hapus ya, kita ini. Nah, setelah itu kita tulis lagi, kan tadi kan sudah 4 plus minus akar 4 plus Y. Nah, ini kan tadi kan sudah ya guys, 2. Lalu langsung aja 4 plus minus akar pangkat 4 itu kan 2. Nah, kita langsung tulis aja 2. Langsung kita tulis sisanya. Sisanya itu kan Y plus 4 ya. Masih ada Y plus 4-nya. Berarti langsung aja Y plus 4. Ini dipindah aja guys posisinya. Jadi Y-nya di depannya si 4 ini. Nah, setelah itu habis Y plus 4, maka diketahuilah, maka akhirnya ketemu F inverse itu tuh sama dengan 2 plus minus X plus 4. Oke, dah ketemu guys. Jadi seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas soal tentang domain fungsi, fungsi inverse, dan fungsi komposisi. Semoga yang saya jelaskan di sini bisa membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.